Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Ini ada berita dari Pak Gita Priawan ya, Bos PT Dirgantara Indonesia. Ada apa ini? Ada apa? Seperti itu. Berarti pertanyaan nanti kenapa? Jadi kabar proyek jet tempur KF21 Borome ya, Indonesia Korea Selatan. Jadi Bos DI, PT DI itu memberikan kabar. Nah, ini menariknya kata Pak Gita Priawan itu Indonesia itu akan membuat prototipe sendiri ya, yang selesai di tahun 2026. Katanya sih seperti itu kalau admin baca menangkap berita ini ya. Ngeri kali kalau masa iya kita membuat prototipe sendiri ya. Kita tunggu saja ya gebrakan PT DI terkait jet tempur KFX ini kira-kira apa ya, karena mari kita simak beritanya. Jadi dikutip dari CNBC Indonesia, PT Dirgantara Indonesia memaparkan perkembangan terkini pembuatan pesawat tempur kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan KF21 Borome ya kan. Direktur Utama PT DI Pak Gita Priawan mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk menjalankan prototip ya, pesawat yang menjadi 10 program prioritas industri pertahanan nasional sehingga fase produksi bisa dilakukan pada tahun 2026 ya kan. Admin ulangi ya. Jadi saat ini pihaknya fokus untuk menjalankan prototip pesawat yang menjadi 10 program prioritas industri pertahanan nasional. Nah, prototip ya, membuat loh ini ya. Jadi untuk KFX namanya ada 3 fase, yakni engineering, manufacturing, desain, EMD, yakni kita membuat prototip yang nanti akan berakhir di tahun 2026, ungkap Pak Gita saat ditemui di gedung Kemenperin di Jakarta Rabu tanggal 12 kemarin. Ya, jadi itu tuh dia sampaikan pembuat engineering, manufacturing, desain ya. Berarti kan dilihat dari berita ini PT DI kan membuat pesawat KFX sendiri gitu loh, yang selesai di tahun 2026. Makanya kita tandain Bren, kata Pak Gita 2026 nanti ada kejutan apa gitu loh. Apakah rumah produksi KF21 Borome yang di Bandung sudah dibuat emangnya sekarang pabriknya ya kan? Ini menarik untuk kita tunggu ya, karena prototipnya dibuat sendiri seperti itu kata Pak Gita. Lo nanti jangan-jangan nggak jadi ya. mungkin lo ya. Hingga saat ini kata Pak Gita pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak Korea Selatan. Hal ini termasuk mengikuti tes pilot yang dilaksanakan langsung di pesawat KFX di negara itu, sehingga pada tahun 2026 pesawat ini sudah masuk ke fase produksi. Ya, kalau di Korea Selatan, Artin paham, 2026 bahkan sekarang ya 2025 ini udah masuk produksi loh untuk Angkatan Udara Korea. Ya, 2026 produksinya lebih besar. Kalau yang dimilikinya Korea Selatan memang di tahun-tahun itu tahun depan ini memang produksi besar-besaran. Nah, milik kita prototip kelima itu gimana Pak sekarang nasibnya? Apakah sudah dikirim ke Indonesia? Apa masih di pabriknya KAI? Itu kan belum disampaikan. Nah, ujuk-ujuk mau membuat prototip gitu ya. Mudah-mudahan bener gitu loh. Secara fase 2026 itu KFX itu masuk fase produksi secara milestone-nya program. Kata Pak Gita Priawan seperti itu, Bren. Dan untuk KF21 Borome sendiri itu ya, jadi karena pembayaran yang minta terus pengurangan dari Indonesia itu KAI menghadapi beban tambahan ya 82 juta dalam pembagian biaya KF21 yang direvisi baru-baru ini, Bren. Jadi Indonesia itu mintanya pembayarannya terus murah ya, karena TOT-nya mungkin yang didapat sedikit, alasannya seperti itu. Dan keputusan Korea Selatan untuk mengurangi kontribusi Indonesia dalam program pengembangan jet tempur KF21 hingga 2/3 telah mengalihkan tekanan finansial kepada Korean Aerospace Industry KAI, kontraktor utama proyek tersebut. Hingga tanggal 10 Maret kemarin, sumber perbankan investasi mengatakan pemerintah Korea Selatan sedang mempertimbangkan rencana untuk membagi kontribusi Indonesia yang sebelum dibayarkan sebesar 322 juta US dollar ya, dengan sekitar 239,9 juta ditanggung oleh pemerintah dan 82,3 juta US dollar oleh KAI ya. Beberapa pihak berpendapat bahwa KAI harus menanggung biaya besar ya, yang lebih besar karena Indonesia
minta potongan tersebut. Jadi KAI dibebankan seperti itu. Hingga dari tahun 2015, Korea Selatan dan Indonesia telah bersama-sama mengembangkan KF-21 jet tempur generasi berikutnya dengan total anggaran sekitar 5,5 miliar US dollar hingga tahun 2026. Seperti itu. Dengan hanya tersisa satu tahun hingga penyelesaian proyek, Indonesia hanya berkontribusi 274 juta US dollar. Sejauh ini hanya 25% dari jumlah yang dijanjikan. Indonesia hanya membayar 25%. Dengan alasan kesulitan keuangan, Indonesia telah meminta pengurangan bagiannya. Sebagai tanggapan, pemerintah Korea Selatan mengusulkan pada bulan Agustus 2024 untuk menurunkan kontribusi Indonesia menjadi 411,5 juta US dollar. Berdasarkan penyesuaian ini, Indonesia akan membayar rata-rata 73 juta per tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Seperti itu loh, Pen. Jadi Indonesia bagian 73 penurunannya per tahun ya. KAI telah mengurangi total biaya pengembangan sekitar 6% sehingga turun menjadi 5,2 miliar. Namun perusahaan kini menghadapi beban keuangan yang lebih berat ya, karena tambahan 82 juta US dollar yang mungkin harus ditanggung ya. Ini akan membuat total kontribusi KAI menjadi 1,1 miliar US dollar, lebih dari 7 kali lipat laba operasinya tahun lalu. Itu ya, kalau minta lebih ya itu beratnya. Indonesia pengurangannya banyak ya. Seorang pejabat administrasi program akuisisi pertahanan mengatakan pemerintah dan perusahaan pada prinsipnya sepakat untuk menanggung kekurangan tersebut, dan pembahasan masih berlangsung berdasarkan pertimbangan anggaran nasional dan status keuangan perusahaan. Distribusi biaya yang tepat belum difinalisasi. Dan sejak tahun lalu DAPA telah mengirimkan 10 surat resmi ke Indonesia untuk mendesak pembayaran atau meminta negosiasi mengenai kontribusi yang disesuaikan. Namun Kementerian Pertahanan Indonesia hanya menanggapi 3 kali saja. 2 dari tanggapan ini menyangkut insiden di mana teknisi Indonesia yang ditempatkan di KAI kedapatan membocorkan data teknis, sementara yang ketiga menegaskan kembali permintaan Indonesia untuk menurunkan kontribusinya menjadi 411 juta. Meskipun mengalami kemunduran finansial, Korea Selatan dan KAI tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia karena negara tersebut diharapkan menjadi pelanggan pertama KF-21. Berdasarkan perjanjian, Indonesia akan membeli 48 jet tempur. Negara Indonesia juga telah membeli pesawat latih dasar KT-1 Wong B dan jet tempur T-50 ya, buatan Korea Selatan. Nah, itu tadi ya pembahasan admin terbarunya, infonya ya, di mana usut punya usut. Korea Selatan, Bos PTDI mengatakan bahwasanya Indonesia akan membangun prototip jet tempur KF-21 sendiri. Nah, kira-kira inti menurut pandangan inti terkait berita ini bagaimana? Silahkan baku hantam di kolom